Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo untuk teman-teman yang sedang menonton. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, tergantung waktu kalian menonton video ini. Kami dari kelompok 4 kelas 331 jurusan D3 Akuntansi tahun 2019 akan menjelaskan suatu materi tentang akuntansi biaya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dwi Syarul Rahman. Saya Hanif Ritama. Dan saya Kartika Surabinda. Oke teman-teman, materi yang akan dibahas di video ini adalah materi terkait dengan klasifikasi biaya. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia pembahasannya. Biaya itu dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori. Yang pertama, klasifikasi biaya berdasarkan produk. Yang kedua, klasifikasi biaya berdasarkan waktu pengakuan. Yang ketiga, klasifikasi biaya berdasarkan volume produksi. Dan yang terakhir, klasifikasi biaya berdasarkan pengambilan keputusan. Klasifikasi biaya berdasarkan produk. Jadi, biaya dapat kita pilih menjadi dua berdasarkan produk sebagai cost objeknya. Yang pertama ada biaya pabrikasi, dan kemudian ada biaya komersial. Biaya pabrikasi itu apa sih? Jadi, biaya pabrikasi atau factory cost, atau sering juga disebut dengan biaya produksi atau production cost, adalah jumlah dari 3 unsur biaya, yaitu direct material, direct labor, dan factory overhead. Penjumlahan dari DM dan DL itu merupakan prime cost. Prime cost merupakan biaya yang menjadi elemen kunci yang menjadi syarat bagi terciptanya suatu produk. Sedangkan penjumlahan dari DL dan FOH itu merupakan conversion cost. Conversion cost adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk mengubah atau mengkonversi DM menjadi finished good atau barang jadi. Selanjutnya ada biaya komersial. Biaya komersial adalah biaya-biaya yang terdiri dari marketing expense dan administrative expense. Biaya komersial ini terjadinya di luar produksi, seperti pemasaran, biaya di kantor, transportasi. Urusannya itu bukan untuk menghasilkan sebuah produk, jadi itu termasuk ke biaya komersial. Selanjutnya, kita akan membahas tentang traceability. Traceability berbicara tentang penelusuran berbagai macam komponen biaya kepada cost objek atau produk akhir. Berdasarkan tingkat kemudahan penelusuran biaya, cost dikelompokkan menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat dengan mudah ditelusuri ke produk akhir secara ekonomis. Jumlah nilai biayanya ini juga biasanya signifikan. Contohnya saat kita memproduksi meja kayu, maka yang termasuk dalam biaya langsung itu adalah tukang kayu dan kayu. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat dengan mudah ditelusuri ke produk akhir secara ekonomis. Jumlah nilai biaya ini juga biasanya memiliki porsi yang sedikit atau tidak besar. Contohnya saat memproduksi meja kayu, maka yang termasuk dalam biaya tidak langsung adalah paku, kertas pasir, lem, dan sebagainya. Untuk biaya tidak langsung, maka pembebanannya dilakukan secara alokasi. Kemudian ada juga klasifikasi biaya berdasarkan waktu pengakuan. Nah, ini juga biaya dibagi menjadi dua, yaitu biaya produk dan biaya periode. Biaya produk adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu produk dan untuk membeli barang serta menjualnya kembali. Sedangkan biaya periode adalah seluruh biaya lainnya yang terkait dengan kegiatan penjualan dan pengelolaan produk. Klasifikasi biaya selanjutnya adalah klasifikasi biaya berdasarkan volume produksi. Jadi, jumlah biaya yang muncul tergantung berapa banyak total unit yang diproduksi. Di bagian ini, klasifikasi biayanya dibagi menjadi 3, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Nah, apa sih yang dimaksud ketiga biaya ini? Berikut penjelasannya. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang secara total tidak berubah jumlahnya, meskipun jumlah produksi berubah. Jadi, ketika jumlah produksi yang dihasilkan semakin meningkat atau mungkin terkadang juga bisa menurun pada suatu waktu, biaya yang dikeluarkan adalah tetap, tidak peduli berapapun volume atau jumlah produksi. Untuk lebih jelasnya, kita dapat lihat grafiknya.
Grafik sebelah kiri menunjukkan bahwa yang dimaksud biaya tetap adalah biaya tetap secara total atau secara keseluruhan. Di grafik ini dicontohkan biaya sewa sebesar 60.000. Kemudian gambar grafik biaya 60.000 ini tetap atau garis lurus ketika unit produksinya atau total produksinya mencapai 1.000, 2.000, ataupun 3.000. Jadi, entah dia mau produksi 2.000, 500, atau tidak produksi sama sekali, biaya yang muncul adalah tetap 60.000. Lalu, biaya yang biasanya termasuk biaya tetap adalah biaya sewa tempat, atau lebih tepatnya, biaya sewa pabrik, karena yang digambarkan di grafik ini adalah biaya sewa. Selanjutnya, bagaimana dengan grafik yang di sebelah kanan? Grafik ini menunjukkan biaya tetap dalam hal biaya per unitnya. Ternyata, biaya per unitnya tidak tetap atau berubah. Garis yang digambarkan di grafik ini menurun seiring meningkatnya total unit produksi. Artinya, biaya per unit dari produksinya semakin kecil jika biaya sewa yang ada dapat menghasilkan lebih banyak unit produksi. Jadi, yang dimaksud biaya tetap adalah biaya secara total. Tetapi, jika ditanya biaya tetap dalam hal biaya per unitnya, itu berubah-ubah. Selanjutnya, yang kedua adalah biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang secara total jumlahnya akan berubah sesuai dengan proporsi perubahan aktivitas. Secara sederhana, biaya variabel dapat dikatakan berbanding lurus. Semakin besar hasilnya, semakin besar biayanya. Untuk lebih jelasnya, kita dapat lihat grafiknya. Gambar grafik di sebelah kiri berupa garis miring naik ke kanan atas. Kemudian, contoh di grafik ini adalah total biaya bahan. Berarti biaya kain untuk membuat baju di pabrik sebelumnya. Secara normal, semakin banyak baju yang ingin diproduksi, semakin banyak juga bahan atau kain yang dibutuhkan untuk membuat bajunya. Otomatis, semakin banyak biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh bahan tersebut. Kemudian, bagaimana dengan biaya per unitnya? Ternyata berkebalikan dengan biaya totalnya. Biaya variabel per unitnya itu tetap. Kalau dimisalkan, biaya per unit ini adalah biaya bahan atau kain per 1 meternya. Maka ketika diproduksi 500 baju ataupun 1000, harga bahan per unitnya atau per meternya tetap sebesar 500 di grafik sebelah kanan ini. Jadi, biaya tetap dan biaya variabel itu berbanding terbalik. Dalam hal biaya totalnya, biaya tetap itu ya biayanya tidak berubah dan tidak dipengaruhi oleh total unit produksinya. Tetapi, biaya variabel itu biaya totalnya berubah-ubah dan dipengaruhi atau tergantung dengan jumlah total unit produksinya. Kemudian, biaya tetap dalam hal biaya per unitnya itu berubah atau variabel, sedangkan biaya variabel dalam hal biaya per unitnya itu tetap. Jadi, teman-teman harus berhati-hati dan teliti untuk mengklasifikasikannya, apakah menurut biaya totalnya atau biaya per unitnya. Yang terakhir atau yang ketiga adalah biaya semi variabel. Secara sederhana, biaya ini merupakan gabungan dari biaya tetap dan biaya variabel, atau setengah biaya tetap, setengahnya lagi biaya variabel. Langsung saja kita lihat grafiknya. Kalau digambarkan dalam grafik, biaya semi variabel itu seperti biaya variabel. Namun mulainya bukan dari titik nol, melainkan dari titik A ini atau biaya tetap ini, yang sebelumnya gambarnya berupa garis lurus. Nah, biaya variabel itu kan garis lurus miring ke kanan atas. Dengan adanya tambahan biaya tetap, garis miring ini naik posisinya ke atas, seperti pada gambar. Dan garis hitam inilah biaya semi variabelnya dengan rumus biaya tetap ditambah biaya variabel, atau Y sama dengan A plus BX. A biaya tetap, BX biaya variabel, X-nya total unit yang mau diproduksi atau total berapa yang mau diproduksi, dan B-nya adalah biaya per unitnya. Selanjutnya adalah klasifikasi biaya berdasarkan pengambilan keputusan, terdiri dari differential cost, opportunity cost, inputted cost, dan yang terakhir, sunk cost. Yang pertama, biaya diferensial, yaitu biaya yang relevan untuk suatu pilihan di antara banyak alternatif lainnya. Biaya ini sering disebut sebagai biaya marginal atau biaya inkremental. Dalam arti lain, biaya yang berbeda dari alternatif satu dengan alternatif lain timbul akibat adanya keputusan tertentu. Sebagai contoh, misal perusahaan membeli gedung baru atau menyewa gedung. Jika menyewa dengan harga berapa, dan jika membeli akan mendapatkan harga berapa. Opportunity cost, yaitu biaya yang timbul akibat hilangnya kesempatan dari pemenuhan suatu kebutuhan lain. Secara konsep ekonomi, pelaku akan merelakan satu kesempatan untuk mengambil kesempatan lain dengan menggunakan biaya tertentu. Dalam arti lain, merelakan suatu kesempatan atas keputusan yang dia. Contoh, setelah lulus sekolah ingin melanjutkan kuliah atau bekerja. Jika bekerja bisa mendapatkan uang jajan sendiri,
dan jika meneruskan sekolah harus membayar UKT dan sewa kos. Bahkan penghasilan itu pun menjadi pertimbangan dalam keputusan. Itulah yang disebut sebagai biaya kesempatan. Inputted cost atau cost yang implisit, yaitu tafsiran biaya atas faktor-faktor produksi yang dimiliki dan digunakan perusahaan dalam proses produksinya. Sebagai contoh, misal dalam membangun kos, kita mengeluarkan uang sebagai modal. Uang inilah yang menjadi cost of capital, kadang tidak nampak dalam perhitungan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah sunk cost, yaitu suatu biaya yang telah terjadi dan oleh karena itu tidak relevan terhadap pengambilan keputusan. Biaya yang sudah terjadi dan tidak bisa diapa-apain lagi. Contoh, perusahaan membeli alat mesin kopi di toko A dengan grade rendah dengan harga sekian. Setelah melihat di toko online B, ternyata mesin kopi dengan grade yang lebih tinggi sedang ada diskon. Mesin yang telah dibeli itulah yang menjadi sunk cost. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan tentang klasifikasi biaya. Jangan lupa kasih like, tinggalkan komen, dan share video ini ke orang-orang di sekitarmu agar mereka mengetahui informasi di video ini juga. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.